Kenapa ya gunung api bisa meletus? Nah, kita tahu bahwa setiap gunung api memiliki letusan yang berbeda-beda. Hal-hal apa saja sih yang memengaruhi tipe letusan gunung api? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video materi vulkanologi berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu. Yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sebelum kita membahas vulkanologi, mungkin pertama-tama kita wajib tahu nih, kenapa sih gunung api itu bisa erupsi? Nah, sebenarnya di sini ada banyak faktor. Nah, namun di sini hanya dibahas dua yang paling dasar. Nah, yaitu yang pertama karena adanya magma baru. Dengan adanya magma baru yang terbentuk, sehingga di sini dia magmanya akan naik ke atas dan akan menerobos hingga ke dapur magma, sehingga dapur magma karena ketambahan magma baru dia akan menekan dapur magma tersebut, mengakibatkan tekanannya menjadi lebih tinggi. Karena tekanan yang lebih tinggi itu sehingga mengakibatkan gunung api tersebut menjadi erupsi. Nah, kemudian yang kedua yaitu karena adanya zat volatil. Contoh zat volatil di sini bisa berupa zat-zat fluida, contohnya misalkan H2O atau air. Nah, dengan adanya air di sini, misalkan nih kita punya air dan air tersebut berada di dapur magma atau bercampur dengan dapur magma. Nah, ini yang bisa juga menyebabkan kenapa gunung api bisa menjadi erupsi. Nah, gampangnya kita tahu bahwa magma chamber di sini dia memiliki suhu yang sangat tinggi, sedangkan air sendiri itu dia berubah wujud dari cair menjadi gas itu di 100 derajat Celcius. Nah, dengan adanya zat volatil ini, air yang berada di magma chamber ini mengakibatkan perubahan wujud tersebut. Kita tahu bahwa ketika cair menjadi gas dan gas semakin panas, itu volumenya akan semakin besar. Dengan volume yang semakin besar itu mengakibatkan tekanannya di magma chamber itu menjadi lebih besar. Karena tekanannya menjadi lebih besar sehingga terjadilah erupsi gunung api. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, faktor apa saja yang memengaruhi kekuatan letusan gunung api. Sebenarnya letusan gunung api itu dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan. Nah, untuk viskositas sendiri dia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah kandungan silika, konsentrasi silika. Nah, semakin banyak silikanya, magma tersebut semakin felsik. Semakin felsik, maka magma tersebut akan semakin kental atau viskositasnya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, viskositas juga tercermin dari adanya kandungan gas, karena dengan semakin kental atau viskositasnya semakin tinggi, maka gas-gas tidak akan bisa keluar dan terperangkap, sehingga untuk viskositas felsik dia lebih tinggi dan kandungan gasnya juga lebih tinggi, seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas bahwa untuk letusan gunung api dipengaruhi oleh kekentalannya atau viskositasnya. Nah, untuk gunung api yang memiliki magma bersifat felsik, nah itu akan memiliki letusan yang eksplosif, sedangkan untuk yang mafik dia bertipe efusif. Nah, untuk yang felsik dia tentunya viskositasnya akan semakin tinggi, semakin kental. Nah, karena semakin kental, otomatis untuk mengeluarkan magma-magma tersebut dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi karena viskositasnya kental. Nah, karena membutuhkan tekanan dan juga gaya yang sangat besar, makanya cenderung untuk gunung api yang memiliki magma felsik cenderung eksplosif. Nah, sedangkan untuk yang mafik di sini biasanya tipenya berupa efusif, karena untuk mafik kandungan silikanya sedikit. Kandungan silika sedikit berarti viskositas magmanya semakin encer. Karena viskositas magmanya semakin encer, sehingga untuk mengeluarkan magma tersebut tidak diperlukan tenaga yang besar, sehingga hanya muncul ke permukaan dalam bentuk aliran, tidak berupa ledakan-ledakan, contohnya seperti di Hawaii.
Nah, kemudian untuk kekuatan letusan gunung api itu ada skalanya, yaitu menggunakan Volcanic Explosivity Index atau VEI. Nah, untuk VEI sendiri seperti pada tabel di bawah ini. Untuk VEI sendiri di sini menggunakan beberapa parameter. Di antaranya kekuatannya diukur berdasarkan volume of tephra atau seberapa banyak sih material yang dikeluarkan oleh gunung api. Selain itu juga melihat ketinggian kolom letusan gunung api. Nah, selain itu kita juga melihat di tabel yang kanan terdapat tipe-tipe letusan yang akan kita bahas setelah ini. Perlu teman-teman ketahui juga, untuk tipe-tipe letusan gunung api sendiri bisa mencerminkan Volcanic Explosivity Index atau VEI. Nah, namun secara kualitatif. Nah, untuk contoh yang paling pertama tipe letusan gunung api, dari yang paling rendah yang non eksplosif atau yang efusif adalah Hawaiian Eruption. Untuk Hawaiian Eruption sendiri di sini cirinya letusannya efusif, jadi berupa aliran-aliran di permukaannya. Kemudian kita tahu bahwa efusif di sini kandungan silikanya rendah sehingga memiliki kandungan gas yang rendah dan viskositas yang rendah karena magmanya adalah magma yang mafic. Selain itu juga suhu magma relatif tinggi karena kita tahu bahwa di reaksi Bowen bahwa magma-magma mafic itu baru bisa meleleh pada suhu yang tinggi. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk tipe Hawaiian Eruption di sini memiliki dua tipe lava, yaitu yang pertama adalah lava AA, di mana ciri khasnya memiliki bentuk yang tidak teratur, runcing, kasar, dan juga tajam-tajam. Sedangkan untuk satunya yaitu lava Pahoehoe, nah di sini khasnya adalah berlipat-lipat pada permukaannya. Kemudian untuk tipe letusan yang selanjutnya adalah Strombolian. Nah, untuk tipe Strombolian sendiri di sini memiliki ciri sebagai berikut, yaitu erupsi, lapili, dan bom secara ritmik. Jadi kadang terjadi letusan, kadang tidak. Dan kolom letusannya hanya beberapa meter sampai beberapa puluh meter saja, dan bisa juga diikuti oleh aliran lava. Nah, karena di sini sudah mulai ada letusan dan terbentuk kolom letusan beberapa meter sampai beberapa puluh meter saja, maka bisa disimpulkan juga bahwa magma pada tipe letusan ini lebih kental daripada tipe Hawaii. Kemudian untuk tipe selanjutnya adalah Vulcanian. Nah, untuk Vulcanian sendiri di sini magmanya mengandung silika yang lebih tinggi sehingga letusan yang dihasilkan pun lebih besar dibandingkan tipe Hawaii dan juga Strombolian. Kemudian letusan yang selanjutnya lebih besar dibandingkan Vulcanian dan diberi nama Ultra Vulcanian. Nah, untuk Ultra Vulcanian sendiri di sini khasnya letusannya berupa letusan phreatic atau phreatic eruption. Nah, apa sih letusan phreatic itu? Nah, untuk letusan phreatic di sini dia tidak hanya kekuatannya besar karena hanya magmanya mengandung viskositas yang tinggi, mengandung banyak silika. Namun ada hal lain, yaitu berupa penambahan zat volatil seperti contohnya air. Nah, dengan kadar silika yang tinggi dan juga terdapat air atau zat-zat volatil tadi, sehingga mengakibatkan letusan tersebut menjadi lebih besar karena untuk magma yang mengandung viskositas yang tinggi saja sudah besar, dan di sini ditambahkan zat volatil seperti di pembahasan sebelumnya bahwa zat volatil tersebut ketika berubah menjadi gas, maka gas tersebut dengan suhu yang panas volumenya akan bertambah besar sehingga mengakibatkan tekanan yang sangat besar sehingga letusannya pun menjadi lebih dahsyat. Kemudian untuk tipe letusan yang selanjutnya adalah tipe Pelian seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk tipe Pelian sendiri di sini gunung apinya memiliki magma yang berkomposisi andesitik dan riolitik. Jadi magma intermediate hingga felsic. Nah, untuk Pelian sendiri di sini terjadi pada kondisi khusus, yaitu biasanya sebelum letusan terdapat kubah. Nah, ketika akan meletus, maka di sekitar kubah tersebut akan dikelilingi oleh magma. Karena dikelilingi oleh benda yang cair, maka kubah tersebut akan runtuh
dan kubah yang besar tersebut runtuh akan menekan dapur magma sehingga akan membentuk letusan yang lebih besar lagi. Dan khasnya pada tipe letusan tipe Pirlian ini biasanya terdapat longsoran seperti yang ditunjuk oleh panah. Kemudian untuk tipe letusan yang terakhir yang paling besar yaitu adalah tipe letusan Plinian. Nah, untuk Plinian sendiri di sini volume yang dierupsikan oleh gunung api tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Karena volume yang dierupsikan jumlahnya sangat besar dan juga banyak sehingga mengakibatkan magma chambernya menjadi kosong. Karena magma chambernya menjadi kosong sehingga puncaknya menjadi runtuh dan akan terbentuk kaldera. Nah, kemudian bisa teman-teman pelajari lagi atau hafalkan untuk tabel di bawah ini untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, untuk tabel di sini berisi tentang tipe-tipe letusan gunung api, juga volcanic explosivity index-nya dan juga contoh gunungnya. Nah, seperti misalkan untuk Gunung Galunggung pada tahun 1822 itu meletus dan untuk letusannya bertipe vulkanian hingga Plinian. Kemudian untuk yang Plinian hingga ultra Plinian itu pernah terjadi di Indonesia. Ada 3 gunung, yaitu yang pertama adalah Krakatau pada tahun 1883. Kemudian untuk yang ultra Plinian sendiri di sini pernah terjadi pada Gunung Tambora pada tahun 1815 dan juga pada Gunung Toba yaitu pada 73.000 tahun yang lalu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa amati di Google Earth atau di peta bahwa untuk Tambora dan juga Toba sendiri di sini terdapat kaldera karena dulunya memang letusannya sangat dahsyat bertipe ultra Plinian sehingga terbentuklah kaldera. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.